Kalau sudah recording, udah bisa share ini, ya share layar. Udah share layar belum? Udah ya. Mbak Reni bisa nggak? Kalau nggak bisa, biar Tolibah buka mushaf sendiri aja ya. Ya, biar Tolibah boleh buka mushaf sendiri. Terakhir, kita ada di mana terakhir? 194 kalau nggak 194 Al-Baqarah tilawah. Kalau 15 Mei start tilawah 195, Mbak. Berarti udah lebih dari 195 ya. Ya, kita kira-kira aja kalau gitu ya. 195 itu 95. Kalau Tolibah ada yang ingat, berarti sekarang maksudnya 195 gitu. Ya udah nggak apa-apa, 195 ya. Kalau belum ada di layar, boleh buka masing-masing akhwat. Hari ini ada yang baca, harus ada yang baca, nggak ada yang baca, berarti kelas ini ya ya sudah gitu. Karena kan dengan baca ya untuk menjelaskan hukum. Boleh raise hand, siapa yang mau baca? Ya ada Ukti Diva. Ya boleh ya, Ukti Diva disiapkan mushafnya halaman ayat 195. sudah salah. Ya tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا Domahnya nggak to, oh, tapi tu. Turunin lagi suaranya, jangan ada yang lain. nama salah ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة Mm-mm. وأحسنوا إن الله يحب Ya Allah, المحسنين bukan ha, tapi ha. Inna Allah, ya tipis haknya. إن الله يحب المحسنين Mm-mm. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم Yasi, tambahin lagi soalnya sil, tum si. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي Mm. ولا تحلقوا Baru رؤوسكم tambahin حتى lagi. Arah suaranya udah jauh lebih baik waktu di ya, tinggal tebal aja. Baru istiqomahin lagi. nama salah ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي Ya belogol حتى ha besar. هدي Mm-mm. حتى Hatta ya belogol. Ana wakaf dulu apa langsung wasal salah? Langsung aja. Kan udah nggak ada yang perlu diralat. Nama salah. Hatta yablughal hadyu mahillah. Hadayu Faman kolkolahnya. Hadayu. hadi hadiyu. Hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum Pamang, marid. tangan lidah nggak boleh cekung. Jadi pangkal lidah kan naik. Pamang, tapi tangan lidah jangan kedorong ke bawah ya. Fokus naik pangkal lidah aja. Faman kana minkum
منكم مريضا أو به أذى Mari bo mon bo مريضا أو به أذى أو به Hmm. أذى من رأسه ففدية Tebelnya miro lagi diulang. Miro من tebelnya. من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع Amil. بالعمرة Nah, jadi Pak fokus ke ujung lidah. Amil ke depan. Amil nggak amil, mil itu ketekan lidah belakang. Jadi fokus ke depan kalau makrojnya di depan. Nah, نعم salah فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة hmm. إلى الحج فما استيسر من Pak Mas, الهدي sinnya kurang jelas saya dengar sopir hamsnya juga. فما استيسر من الهدي Hmm. من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج Wasa, وس... tajamkan lagi. Wasasa. سا... سا... وسبعة Hmm. وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة Sya. كاملة Atau lagi di shin. تلك عشرة كاملة Hmm. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام Hmm. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Ya, Asandi, barakallahu fiik. Barakallah. Jazakillah khairan. Wa jazakillahu khairan. Jadi ayat 195. Nah, ini pernah juga ya menjadi pembahasan untuk kita kalau ada huruf tebal sebelumnya ada huruf kasroh, ada huruf tebal sebelumnya kasroh. Yang namanya kasroh bagaimana arah suara? Hmm, arah suara gimana kalau kasroh? Turun Ustazah. Iya, turun betul. Kalau tebal arah suara naik. Jadi dia adalah suatu hal yang berlawanan. Karena dia berlawanan, jadi dia mudah untuk ada yang tidak sempurna. Nah, mungkin nggak sempurna kasrohnya wa alfi atau tidak sempurna tebelnya karena dia apa harus fokus satu-satu, fokus turun di fi, fokus naik di apa namanya di tebal. Apalagi ditambah tebalnya domah. Domah itu arah suara harus lewat bibir juga. Sering baca wa alfiqu fi gitu, ada fi-nya fi fiku. Jadi pertama yang harus diperhatikan kasroh tetap pada tempatnya, jangan terbawa dengan tebel sehingga dia udah keburu-buru naik suaranya, padahal harusnya turun dulu, jangan keburu naik. Lalu yang kedua setelah itu tebal pada huruf yang harokat domah tidak berlebihan. Harokat domah tingkatannya keberapa? Tingkatan tafkhim maksudnya. Tafkhim pada domah. Saya masih ingat. Ketiga Ustazah. Tiga. Betul ketiga. Berarti dia tidak paling tinggi. Jangan ku itu berlebihan ku. Makanya domahnya nggak sempurna. Jadi Antuna bayangkan kalau berlebihan berarti kan banyak yang naik. Kalau tebelnya berlebihan berarti banyak yang naik. Naik itu kan tebel. Berarti ada yang kurang di domah. Sedangkan domah itu membulat bibir. Jadi harusnya ini pakai persen biar lebih gampang. Harusnya suara itu yang naik 70. Ya, ini hanya bayang gambaran aja ya kan dia tingkatan ketiga 70.
dan 30 bibir ya, 70 naik, 30 arah suaranya ke bibir. Kalau dia 100%. Tapi di berlebihan jadinya 90, otomatis lewat bibir lebih dikit nggak arah suara lewat bibir? Hmm, lebih Sedikit. sedikit nggak? Lebih sedikit, iya. Makanya bunyinya ku. Kalau kita tebel berlebihan gitu, coba aja. Ku, enggak. Ku, memang harus ada apa atur ya, diatur ya si arah suaranya. Wa anfiqu, wa anfiqu, ku itu karena berlebihan. Itu tentang kesempurnaan. Lalu fi sabilillah ya ku sama fi dia adalah huruf mad. Jadi madnya harus sama kadarnya. Biasanya untuk sebagian pemula kadang kalau dia di akhir suka kepanjangan atau mungkin kepanjang daripada dua harokat yang lain. Fi sabilillahi walatulku sama yaitu walatul tuh itu domah. Domah tuh tarik bibir lam. Jangan terus mempertahankan monyong domah tak. Walatul kalau kita tetap monyong walatul tul tebel jadinya. Tebel karena bibir. Jadi ada bunyi bibir. Jadi pas domah tuh bibirnya harus ditarik lah lagi agar lebih sempurna terdengarnya. Walatul ku kalau walatul tul coba aja Antona praktekin sendiri di rumah ya yang salahnya biar kita tahu oh itu tuh salah. BID, nah BID, I itu huruf apa ya pertama? Jenisnya ya apa? Lin, Ya huruf ya lin. Yang kedua mat, ya Mat. ya mad. Kalau kita lihat kadarnya sama nggak memanjangnya? berbeda. 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 Kalau di harus dua, kalau I tidak boleh dua. Ini bisa dijadiin contoh ya, contoh ketolibah. Apa sih beda huruf ya'lin dengan ya mad? Kalau ya'lin dia lebih dari apa durasi ya, lebih hampir dua, tapi nggak nyampe dua. Ya ada beberapa ulama yang menulis di buku sekitar 1,5 harokat. Tapi kalau saya pribadi tidak pakai kadar begitu karena nanti khawatir murid akan terfokus dengan kadar setengah itu gimana. Harusnya fokusnya dengan talaki ya, dengan talaki bukan dengan angka-angka tadi. Kalau 2 harokat kan jelas satu satu harokat itu berarti satu huruf harokat. Kalau dua ya double berarti dua. Ya kalau dia empat berarti 4 kali huruf yang berharokat. Itu kan valid kelihatan. Tapi kalau kayak kisaran segini segitu itu agak agak sulit ya dan khawatir murid akan fokus dan terpakunya ke situ aja. Padahal harus dengan talaki. Nah, ketika ia sukun, dialin, jangan lupa harus memperhatikan sifat apa ya mengalir suara itu ada 3 sifat. Dia sifatnya apa? Sifat rokhawah. Iya, rohwa. Berarti dia linnya dengan kadar rohwa. Bagi yang ada buku makroja saya buka ya di situ mengenai huruf lin. BI di jadi bukan BI di BI di itu panjangnya jadi huruf mad atau terlalu cepat BI di rohwahnya hilang. Nanti dia bisa pindah ke syiddah BI bukan BI kum ID jadi akan lebih panjang dan durasi tiap pembaca atau qori itu beda-beda. Ada yang hadar, kalau hadar ya menyesuaikan, nanti dia akan lebih cepat. Ya durasi orang yang baca hadar dengan orang yang bacanya tahqiq. Ya kalau tahqiq mungkin satu juz dia bisa 2 jam. Yang hadar mungkin 1 jam kurang. Ya bisa aja saking dia lambat ya kalau tadwir misalkan sejam lebih atau sejam pas. Tiap tiap orang tuh pasti akan beda. Dan untuk kita ya sebagai yang bacanya harus bisa memiliki feeling ya semuanya itu karena feeling. Feeling didapatkan dengan sering belajar ya mungkin mendengar kayak tadi ada Ukti Diva baca, Antuna mendengarkan itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi nggak hanya kita aja baca, "Oh, aku setoran, udah setelah itu aku tidak mendengar teman aku." Nah itu beda nanti tingkat feelingnya beda. Ya dibanding cuman mikirin suara sendiri. Tapi kalau kita dengar, oh ternyata itu salah ya, oh ternyata seperti ini ya, itu kan makin tajam nanti ya si feelingnya. Yaitu untuk ilat tahlukah, nggak usah dibahasnya, itu wakof dengan huruf H, insya Allah mafhum. Watimul hajjah, nah untuk kata al-hajjah, jika kita wakof, harus memperhatikan
si qalqalahnya, maksudnya perhatikan si huruf qalqalahnya kan wakof ya, dan dia bertasydid. Jadi harus tahan dulu, baru dia memantul. Wa atimul hajj. Jangan wa atimul hajj. Kalau hajj berarti jimnya cuma satu. Kalau bacanya begitu, salahnya fatal. Lahan jali bukan khofi lagi. Seperti di surat Al-Lahab atau Al-Masad. Tabat tiada abi lahabin watab. Tahan dulu baru memantul. Kalau ayat kedua, tasydid nggak kasabanya? Tidak, Akhir Ustaz. ayat kedua. Nah, enggak. Berarti tahan harus ditahan atau langsung mantul? Langsung Hmm, mantul yang kedua. langsung mantul. Kasab. Kalau kita baca sama ya seperti ayat pertama, watab, kasab. Berarti yang salah fatal yang mana? Ayat satu atau dua? Ah, paham? Saya ulangi. Bacanya watab ditahan. Lalu kasabnya juga kasabah di ayat kedua terakhir ditahan juga kasab. Mana yang salah fatal? Ayat Yang pertama atau ayat kedua? kedua. Iya, ayat kedua. Salah Kedua. fatalnya apa? Menambah huruf. Ya, menambah huruf. Kalau watabba bacanya tanpa ditahan, watab salah fatal, mengurangi huruf. Bisa dipahami nggak? Bisa ya, Insya akhwat? Allah. Itu kesalahan yang sering ya, sering sekali kita tidak menyadarinya. Ya, lanjut fa'in uhsirtum famastaisaro minal hadayi. Nah, ini beberapa tolibah suka ada yang bingung gimana wakof dikata minal hadayi. Ya, wakof dikata minal hadayi. Kita wakof di dua huruf yang sukun jadinya nanti. Dal sukun ya sukun. Seperti kaidah wakof di kata yang lain dan sebagaimana huruf ini kalau di kata yang lain. Ada kolkola setelah itu kita sukunkan huruf ya. Minal hadayi. Nggak usah dipanjangin. Minal hadayi. Hadayi. Kan kolkola nggak boleh dipanjangin. Di antara kesalahan yang diwanti-wanti ya sama Syekh Aiman, huruf qalqalah jangan dipanjangkan. Misalkan kasab, bacanya kasab, itu dipanjangin. Minal hadai, dai, jangan dai gitu nggak usah. Jadi alami, pantulkan dal seperti layaknya di kata yang lain, misalkan kode, minal hade, sama hade, hade. Tapi ada y-nya, minal hadai ya dia ada y-nya day ya selesai enggak juga minal hadai ya-nya kelamaan ya suka ada yang apa namanya bingung ya di sini ketika udah tahu teorinya tinggal latihan ya nanti di rumah bisa juga dia nanti wakof dengan rawum namanya kita akan membaca harokat ya kasro tapi dengan kadar yang lebih cepat dan lebih rendah suaranya minal hadi jadi ya gitu itu namanya wakof dengan rawum tapi kita belum belajar ya secara spesifik mungkin next insya Allah di daurah berikutnya nanti ada tahapan-tahapan menuju bab tersebut dari wadul rusakum hatta ya belum kalau ada yang mau nanya boleh ya nanya aja ya, lalu dikata mahillah hatta ya beruwal hadiyu mahillah boleh dikasih penanya Mbak Rene ya jazakallahu khairan. Nah, ini ya. Apa hukumnya jika dia wasol? Ya, saya warnain merah. Kalau dia wasol, mahillahu, apa hukumnya? Marsilah sugro salah. Ya, madasila sugro. Dia tidak dikatakan mat tobi'i, tapi dia hanya diikutkan. Kita nggak bilang dia mat tobi'i, tapi cuma diikutkan. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa hanya sekedar mulhak? Mulhak itu cuma yang diikutin. Cuma pengikutnya Ka- doang, tapi bukan diri mat tobi'i. Karena ketika dia wakaf maka tidak ada Hmm. lagi madnya Iya, Ustazah. betul. Ketika wakaf dia nggak ada madnya. Kalau mad tabi'i wakaf wasal muncul. Kecuali kalau nanti misalkan dia lanjut karena ada huruf sukun itu kan memang ada sebab. Tapi hukum asalnya dia ada. Ya, jadi kalau mad tabi'i itu ya huruf yang selalu berdiri sendiri. Ya dia muncul. Tapi kalau mad silah sugro, huruf waw sogiroh atau waw kecil ini dia bukan waw yang berdiri sendiri, dia cuma tambahan.
Waw kecil yang akhwati lihat dia hanya tambahan. Tambahan apa? Secara lafaz saja. Makanya tulisannya kecil, bukan waw besar. Waw kecil itu hanya untuk penanda saja. Ya, waw kecil itu hanya untuk penanda saja. Mahillahu faman kana minkum. Jadi hu faman panjang kalau lanjut dan itu mengalir di dalam lisan orang Arab. Ya, di luar dari sisi dan bahasa Arab sendiri mereka membaca adanya si silah. Kalau jadi si waw kecil ini dia penghubung huruf H domah dengan huruf setelahnya untuk menjelaskan harokat H, untuk menjelaskan itu diantara alasannya ya untuk menjelaskan huruf H domahnya. Nah, kalau berhenti dia nggak lanjut berarti sudah tidak butuh sehingga tidak ada mad. Dia normal akan pertama akan dihapus ya si huruf waw sogirohnya, dihapus madnya lalu sukunkan di huruf H. Ya, lanjut mirosi fa fidatu misyami al sadada wa nusuk fa ida amintum falan tamata'a insyaallah wadih ya. Kalau ada yang mau tanya boleh tanya aja ya. Hmm, mm, mm. Ya, insyaallah wa mafhum semuanya hadiril. Nah, yang dikata hadiri di huruf mad. Tapi mad ini karena ada sebab sukun setelahnya, dia jadi terhapus. Jadi tidak ada panjang kalau wasol. Tapi kita katakan matobi'i apa bukan? Ya, dikatakan matobi'i. Tapi dia nggak dibaca karena sebab sukun. Dan begitulah dalam lisan orang Arab ya, kalau ada huruf mad di akhir kata, setelahnya ada huruf sukun, berarti sukunnya di awal kata. Hamzah wasol itu udah nggak dianggap karena dia di tengah tilawah, di tengah bacaan. Maka huruf madnya akan terhapus ya, maka huruf madnya akan terhapus. Hadiril masjid. Kalau wakof hadiri, jadinya panjang. Ya, ada yang mau ditanyakan Akhwan? Kalau nggak ada kita lanjut ke pembaca setelahnya. Hmm, nggak ada Mbak Desi ya. Ya boleh pindah layar Mbak Reni. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Hati-hati, maknya jangan panjang mak. Itu tamtid ya namanya. Ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Mm-mm. Faman farada fihinnal hajja fala Lagi-lagi. Nah, fathah tidak panjang. Ulang lagi. Fama farodo fihinnal hajjah. Afan Ustazah, yang nggak panjang apa? Nah, fathah. Fama farodo fihinnal. Langsung kenal. Oh, nah. Faman farada Ulang lagi. fihi Fa. Saya kurang jelas dengar huruf fa-nya. faman far faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal Hmm. wala jidala fil hajj Mm-mm. wa ma taf'alu min Maaf, khairin. agak mantul hati-hati. Fa itu juga Ah, emang sering mudah memantul ya. Alirkan nafas lagi sama suara biar nggak gampang mantul. ah. وما تفعلوا من خير يعلمه الله Hmm. وتزودوا فإن خيرا Oh, tebalin lagi. Hmm. وتز... وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم Fathah جناح la ya. Nggak le la tapi fathah. lain lainnya Hmm. oh, nah. La. Hmm. Alai.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من Fadlam, fad. آه. أن تبتغوا فضلا من Kalau ربكم. makro aja udah mulai dapat Mbak, tapi tinggal lokhwahnya. Jangan آه. langsung dilepas ya, alirkan suara dulu. Fadlam, فض- فضلا من ربكم. hmm. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا Hati-hati الله. dah, sama itu dah Jofal, ada jan ada e-nya. Falku, falku. Hmm. فاذكروا الله من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه Wah, كما. ya jahar. Nah, sekarang jadi huruf zal dia punya sifat jahar. Jahar itu apa namanya? Ala bukan alasan ya sebabnya. Sebabnya itu di pita suara. Pita suaranya coba lebih digetarkan, dikuatin lagi. Wal kuruhu kama. واذ- Hmm. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله. Tebal lagi, Mbak. Ikhfa'nya ming talidah turun. Ming qablihi. آه. وإن كنتم من قبله. eh apa Oh, diwasal. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Hmm. Jawab. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس Afabon. Gunanya panjangin lagi. astagfirullah. ثم ثم أفيضوا من حيث Itu botnya afidu apa di huruf botnya ya lebih neken depan ya Mbak. Samping coba lagi tekennya. أم- ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس Mhm. واستغفر واستغفروا الله إن الله غفور. Lamnya tebelin lagi. Allah. Lafaz Allah itu ada alif ya. Ada alif yang membuat Allahnya jadi panjang. Maka alifnya ke bawah tebal juga karena di sini lamnya yang sebelum alif tebal. Lam sebelum alif. Jadi pas panjang masih tebal. Sebelum alif. Oh, nah. eh Afwan. Innallaha ya. Iya, nama. Innallaha. Mm. In Innallaha ghafurur rahim. Tebelin lagi. Rahim. Ghafurur rahim. Ya Asanti. Barakallahu fiik Mbak Desi. Fiki barakallahu ustazah. Jazakillahu khairan. Oh, jazakallah khairan. Ya, kita ke Mbak Rene dulu. Setelah itu kita bahasnya beberapa hukum yang perlu. Mbak Rene resen kan ya? Ya, tafadholi Mbak. Kamu ustazah. Iya, ayat 200 ya. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم
Fadhkurullaha kadzikrikum Full kaf, aba. kaf itu hamesnya tidak berlebihan ya. Dia hames alami nafas. Alami nafas ya, mah alami aja. Zik, zik. Ya. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Hmm. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة Wa من malahu. dari Dari wa wama malahu. Maknanya berubah soalnya. وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة Hasanatan. حسنة. Gunanya panjangin lagi. Hasanatan. Wa. Dan masukin suara ke hidung juga ya. Itulah yang membuat dia gunnah. Dari Rabbana lagi apa fi dunya Ustazah? Hasanatan wa fil. Ah. Hasanatan wa fil akhir حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Itu beli lagi ya roknya. أولى Adaban. Nar. عذاب النار Mm-mm. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Mm-mm. Lanjut. واذكروا الله في Kalau wa itu pakai bibir ya Mbak ya. Wa. أيام Wa. Jangan pakai bibir. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن Isma, ada kata disanya. Isma alaihi wa man. فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا Wa'lamu. أن Nah, itu jadi kesalahan juga. Kalau ada huruf mim yang panjang atau huruf nun, kan dia mau dipanjangin ya. Dan dia sifatnya gunnah, kita masih ngedorong suara lewat hidung. Harusnya pas huruf mad itu enggak, suara itu enggak lewat dari hidung. Wa'lamu. Jadi pas itu udah nggak ada suara di hidung. نعم واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون Mm-mm. ومن الناس من يعجبك قوله Domanya kurang sempurna. May yu'ajibuka qawluh. من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Khisom. Suaranya tetap mengalir keluar ya. نعم وهو ألد الخصام. Ya, asanti barakallahu fiik Mbak Rene. Ya, baik akhwat, mungkin antara tadi yang dibaca, adakah yang mau ditanyakan sebelum dari saya? Hmm, tidak ada, ya kita cek ya bagian atas. Al-
Al-hajj syuruh maklumat. Insya Allah ini mafhum. Lebih kepada lihat di kata maklumat. Ya, di kata maklumat. Ada alif kecil setelah mim. Nah, jangan lupa itu dipanjangkan. Ya, kalau ada posisi alif setelah huruf, maka dia dipanjangin. Tapi kalau alif di atas huruf, ada nggak sih contohnya ya? Alif di atas huruf, maka huruf itu adalah alif. Ya, jadi huruf itu nggak dipanjangin, justru dia terubah menjadi alif. Nanti kalau ada contohnya, ya bisa kita lihat. Maklumat, wakof dia dengan mad, apa namanya? Ada tulis sukun. Iya betul, mad arid lis sukun, bacanya boleh 2 atau 4 atau 6. Ya, kalau ada mad arid lis sukun, ada mad lin, bagaimana kaidahnya? Siapa yang masih ingat? Mad lin tidak boleh lebih panjang daripada mad arid lis sukun, kalau sama boleh. Misalkan kita lagi tilawah di ayat yang sama, apalagi di ayat yang sama ya, atau berdekatan halamannya, dan kita masih ingat ya, bukan artinya harus selalu begitu setiap tilawah, enggak ya, enggak. Dia memang bebarengan gitu ya, pas tilawah sama bebarengan. Ada huruf lin, ada mad lin, ada mad arid li sukun. Mad lin kita bacanya 4 harokat. Maka mad arid li sukun tidak boleh 2. Mad arid li sukun kalau tidak 4 ya dia 6. Ya, kalau nggak 4 dia 6. Mad arid li sukunnya 2 harokat. Maka madlinnya bagaimana? Aridnya 2, berarti madlinnya 2. ya 2. Boleh nggak 4? Madlin? Tidak usah. Tidak. Nah, itu lebih kepada muwazana dan ketepatan keserasian ya dalam tilawah ada kaidahnya antara madlin dengan mad arid lis sukun. Ini ada ikhfa, nun sukun ketemu fa. Jangan lupa menuju huruf fa. Jangan lupa bibir kita sudah menuju makhraj huruf fa. Tidak ada pengaruh apapun di lidah. Lidah kita biasa aja, datar aja. Nggak usah ikut-ikutan naik seperti bibir yang arah depan. Kan bibir bawah itu kan deketan sama lidah ya. Lidah kita kan di dalamnya, bibir depan itu, bibir kita tuh di depan. Biasanya suka ngikut ke atas. Famel, famel, lidah mah nggak diem aja. Famel, bukan. Itu makanya ada tebel. Karena lidahnya cekung. Famasarabo fihin. Kata fihin nah wakof wasol sama aja durasi gunahnya nggak ada bedanya. Kalau saya lanjut, fihin hajja fala. Wakof fihin sama nggak ada bedanya ya. Rofasa, makhraj huruf sa. Perhatikan huruf sa, dia punya sifat hames. Jangan sampai hilang hamesnya. Rofasa, rofasa, sa. Nanti nggak sempurna terdengarnya bahwa dia adalah huruf sa. Lanjut, wa matafalu min khairin. Nah, nun sukun ketemu huruf kho. Apa itu? Hukumnya. Hmm, apa hukumnya? Nun sukun ketemu huruf kho. Akhwati, ada suaranya? Kedengeran nggak suara saya? Yang mana sana? Hah? Nun sukun ketemu huruf kho. Apa itu? Hukumnya? Nun sukun ketemu huruf kho. Kho, kho. Min Izhar. khairin. Ya, izhar. Sampai masih ingat apa itu izhar? Baca jelas. Ya, membaca nun sukun dengan mengeluarkan dari makhrajnya tanpa kadar gunah yang dipanjangkan. Jadi pada makhrajnya saja, nggak usah kita siap-siap menuju huruf setelahnya seperti ikhfa, nggak usah kita memasukkan seperti idgham, tidak juga merubah seperti huruf seperti hukum iklab. Jadi min ho, ya lihat yang warna biru, sama-sama huruf ya. Ya pertama tidak ada tanda sukun, ya kedua ada tanda sukun. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Karena yang pertama dia huruf mad. Kalau khoi dia huruf lin. Huruf lin ya-nya tetap muncul karena dia mengeluarkan dari makhrajnya secara alami. Kalau huruf mad kan enggak, dia al-jauh mengalir, bukan dari makhrajnya tengah lidah. Nah, dia ada hukum sendiri, nggak ada tanda sukun untuk huruf mad pada Al-Quran standar Madinah. Kalau standar Depak semuanya dikasih sukun.
Ya, ini saya udah mulai percepat, udah jam 10-an ya. Memang kita qadarullah makin sedikit, jadi kita memang durasinya nggak akan selama sebelumnya ya, karena memang udah memang saya maklumin ya, karena udah banyak yang ke daurah sebelumnya. Ini sisa-sisa akhwat yang memang di sini dan mereka yang Masya Allah ya masih semangat. Ya, lanjut watakuniyah ulil albab. Nah, untuk ya di sini adalah mad jaiz munfasil hukmi. Mad jaiz munfasil hukmi. Boleh dibuka lagi buku saya. Seperti apa sih mad jaiz munfasil hukmi? Dia itu sebenarnya terpisah, ya terpisah, uli terpisah, tapi tulisannya nyambung. Ya, tulisannya menyambung seperti wajib muttasil. Dia seperti wajib, tapi sejatinya dia jaiz. Makanya disebut mad jaiz munfasil hukmi. Karena hanya dihukumin aja. Dihukuminnya jaiz munfasil. Walaupun ros sama usmaninya digabung. Nah, inilah diantara bentuk karakteristik dari rosam usmani. Ya, contohnya di sini ada kata ya ayuha, ya uli albab, ya nida. Ya nida semuanya digabung. Ya nida semuanya digabung. Terus mana lagi? Aman ya? Nggak ada yang mau ditanyakan. Nah ini yang bawah ada kata adun ya. Kira-kira apa hukum tajwidnya? Idhar mutlak. Iya, idhar mutlak kok. Kenapa idhar mutlak? Karena dia Hmm, sejatinya eh apa harusnya hukumnya udah harusnya idegom. Kan idgham. nun sukun ketemu ya harusnya idegom. Tapi ternyata ya idegom itu ada syarat. Syaratnya di dua kata yang berbeda. Ya idogom itu di dua kata yang berbeda. Kalau idgom di satu kata yang sama, itu biasanya dia adalah asal kata. Maksudnya memang orang Arab itu begitu bacanya. Misalnya contoh tawaba, memang dia waw tasydid asli. Jadi memang mudhoaf asli, tasydid yang diaslikan. Memang dia tasydid asli, bukan karena oh waw sukun masuk ke waw harokat jadinya tawaba gitu enggak. Maka nanti kalau ini diidghamkan fiduya duya itu tidak dipahami oleh orang Arab. Jadi secara makna apa itu duya? Bayangan mereka duya itu ya tasydid asli. Ya tasydid asli karena dalam satu kata yang sama. Kita bukan orang Arab, jadi mungkin kecuali mungkin yang udah belajar, dia akan lebih bisa memahami pelan-pelan ya maksudnya kenapa. Nah, untuk yang belum belajar bahasa Arab pasti kan bingung, kok bisa sih gitu? Ya itulah bahasa mereka. Kayak kita bahasa Indonesia punya punya kaidah sendiri, ada ada me, mau bagaimana? Memakai, nggak ada yang memakai, ya me apa me, nggak biasa kita dengarnya. Itu contohnya. Jadi dia tidak terjadi idgham padahal nun sukun ketemu ya. Makanya dibilang izhar mutlak kok. Kenapa dibilang mutlak? Karena dia memang udah mutlak begitu dari sananya, dari orang Arabnya sendiri dan tidak diikutkan ke izhar halqi. Karena nun sukun ketemu ya dan ya itu bukan keluar dari halq. Bukan juga izhar syafawi karena dia huruf nun sukun bukan huruf mim. Bukan juga izhar di huruf lam. Kan kalau lam alif lam syamsiyah, ya lam komariah itu kan izhar komariah itu alif lam. Jadi dia nggak kemana-mana hukum idharnya. Nggak ikut ke sana, nggak ke sini. Dia punya punya istilah sendiri. Maka dibilang idhar mutlak. Ya ini diantara apa namanya bagi pembahasan mengenai pengecualian idgham. Ada kata apa lagi selain adunya? Siapa yang masih ingat? Sinwan. Ya, adunya, sinwan, terus tinwan. Satu lagi ada empat. Bunyan ya. Ad-dunya, qinwan, sinwan, dan bunyan. Ada empat di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran itu namanya idhar mutlak ya. Boleh balik Mbak Rene. Tadi sampai ayat 204 ya. Nah ini jangan lupa. Nah ini kayak gini kan ya tasydid. Fi ayya. Orang Arab udah tahu emang dia ya asli tasydid. Bukan karena nun sukun masuk ke ya. Tapi kalau dunia, fiduya nggak akan mengenal apa kata duya ya tasydid duya itu nggak ada. Tinwan itu nggak ada. Memang udah lisan mereka ya. Ayya naber jangan lupa ada hukum naber ayya mim. Nah ini ada tanwin ketemu mim. Akmal matakun ya kadar gunahnya jangan sampai dilewatin.
Faman ta'ajjala, itu ada hukum ikhfa. Kadar guna ikhfa dengan kadar guna idgham bi gunnah sama apa enggak? Durasinya, kadarnya, durasinya. Sama enggak durasinya? Jawabannya B, beda. Kalau idgham bi gunnah akmalu ma takun. Kalau ikhfa kamilah, dia turun, dia satu tingkat di bawahnya. Nah, ini saya dapat di ayat terakhir 203 ya. Annakum ilaihi tuhsyarun. Itu ada huruf H, ilaihi. Nah, H ini hak domir. Dipanjangin nggak? Ada marsilah nggak di sini? Tidak ada. Ilaihi. Kenapa nggak ada? Hmm. Kenapa nggak ada? Jangan jangan sampai jangan bilang karena nggak ada ya kecil ya enggak. Ya kecil itu adalah tanda yang muncul setelah adanya hukum. Ya, alasannya karena huruf sebelumnya sukun. Dan pada riwayat Hafs, jika sebelumnya sukun, dia akan pendek. Maksudnya haknya akan pendek. Adapun setelahnya kalau sukun sama semua. Jadi dalam pembahasan ini kan Antuna lihat nih ya, ada kata ilaihi tusyarun. Haknya domir. Karena ini udah ada. Nah, muncul lagi ya si penanya. Nah, ini ya. Mana pena? Nah, ini. Nah, ini. Huruf H dia bisa dipanjangin kalau diapit oleh dua huruf yang berharokat. Diapit oleh dua huruf yang berharokat. Sebelumnya sukun, maka batal. Ya, maka batal. Nggak jadi dipanjangin ilaihi tuhsyarun. Nah, kalau setelahnya sukun, yaitu misalkan setelahnya huruf sukun, seperti ismuhul masihu, ismuhul, ke setelahnya lam sukun, semua ulama qiraat tidak memanjangkan. Kalau setelahnya sukun, semua ulama qiraat tidak memanjangkan tanpa terkecuali. Tapi kalau sebelumnya sukun, ada qiraat yang memanjangkannya, yaitu Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir, ilaihi tuhsyarun. Ilaihi tuhsyarun. Jadi kalau ilaihi ada yang bacanya panjang pada kasus sekarang karena sebelumnya sukun. Dan untuk kiroat Ibnu Katsir tetap memanjangkan walaupun sebelumnya sukun. Tapi Hafs tidak. Hafs dengan kiroat yang lain tidak dipanjangkan kalau sebelumnya sukun. Maka dia tidak memenuhi syarat. Ketika wakaf, dia akan apa hukum yang terjadi kalau wakaf? Dikata ilaihi. Madlin. Madlin. Nah, betul. Nah, ini madlin ya, ilaih. Jadi kalau madlin itu lai biasa lai nanti panjangnya dengan i seperti mad seperti mad arid li sukun. Mirip bunyinya. Ilaih sama i, bukan ilaih nggak ada e. Ilaih. Bukan juga laknya panjang, ilaih. Ada yang baca gitu, ilaih. Laknya tidak boleh panjang. Ya wadi akhwat, mafhum, yang mau bertanya boleh silakan. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, maka saya anggap yang lainnya akhwati sudah paham ya. Ini poin penting dari saya untuk murojaah. Insya Allah bertemu kembali, kita menuntaskan pertemuan kita. Mudah-mudahan bulan ini selesai. Jadi nanti kalau ada daurah baru untuk yang daurah satu dan daurah dua kan kita terbagi menjadi dua ya, pemula sama lanjutan. Kalau lanjutan mau ikut pemula, ikut dua-duanya juga nggak apa-apa, banyak ya di antara Masya Allah umahat yang demikian. Ya nggak masalah itu berhubungan langsung dengan panitia. Insya Allah kita bertemu kembali. Mudah-mudahan nanti makin semangat lagi ya di daurah yang baru. Bukan istikhraj ahkam, jadi tidak tilawah seperti ini, tapi akan lebih ke materi. Nanti akan dikabari saya dengan panitia ya, terutama dari Mbak Nini sendiri. Ya, kalau nggak ada yang ditanya, saya tutup ya. Ya, jazakumullahu khairan, barakallahu fikun akhwati. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan, kesehatan, dan terus semangat dalam menuntut ilmu. Karena kecintaan kita kepada ilmu itu menunjukkan bahwa kita ingin bisa lebih baik. Kita paham baca Al-Quran, minimalnya baca. Walaupun kita harus memahami, mentadaburi itu ilmu yang lain. Kita harus baca tafsir, mendengar kajian, setidaknya baca. Mau nggak mau kan, orang yang baca tafsir masa nggak pernah baca Al-Quran ya. Jadi paling basic, paling penting harus apa? Bisa baca Al-Quran.
Kalau gabut bingung ngapain, buka aja Al-Quran. Setiap huruf itu 10 kebaikan. Ya saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Ustazah. Wa jazakallahu khairan.